Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar geografi, yaitu mengenai konsep esensial geografi. Selamat belajar. Seperti yang kita ketahui, bahwa konsep esensial geografi itu terdapat 10 konsep berdasarkan Seminar dan Lokakarya Ikatan Geografi Indonesia tahun 1998. Nah, sebenarnya apa itu konsep esensial geografi? Konsep geografi itu diartikan sebagai rancangan atau gambaran dari objek, proses, atau apapun yang berkaitan dengan ilmu geografi untuk memahami fenomena atau kejadian geografi, di mana kejadiannya itu pasti membahas tentang alam dan sosial, alam atau fisik, dan sosial atau manusia. Nah, pada hakikatnya konsep esensial geografi itu adalah apa saja yang akan kita pelajari atau apa saja yang akan kita temukan saat belajar geografi. Dan pada umumnya terdapat 10 konsep. Di antaranya ada konsep lokasi, ada jarak, keterjangkauan, pola, morfologi atau bentuk muka bumi, aglomerasi atau pengelompokan, nilai guna, interaksi dan interdependensi atau keterkaitan, diferensiasi area serta keterkaitan keruangan. Nah, jadi interaksi dan interdependensi dengan keterkaitan ruang itu ada beberapa perbedaan. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu konsep lokasi. Apa itu lokasi? Nah, lokasi itu adalah kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Bisa jadi berkaitan dengan fenomena sosial maupun fisik. Oke, lokasi itu terbagi menjadi dua, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut adalah lokasi yang sifatnya tetap atau tidak akan berubah. Nah, dia contohnya adalah letak suatu tempat berdasarkan garis astronomis, yaitu lintang dan bujur. Contohnya letak astronomis Indonesia. Nah, di sini sudah menerapkan lokasi absolut. Lokasi yang kedua adalah lokasi relatif, adalah letak tempat dilihat dari daerah sekitarnya. Misalkan, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, serta Indonesia berdekatan dengan benua Australia. Nah, itu adalah konsep lokasi relatif. Dia melihat suatu objek dengan objek lainnya gitu. Nah, jadi itulah konsep lokasi. Yang kedua ada konsep jarak. Apa itu jarak? Jarak diartikan sebagai ruang atau sela, pembatas yang menghubungkan antara dua lokasi atau objek. Nah, jarak itu juga dibagi menjadi dua. Ada jarak absolut dan ada jarak relatif. Apa itu jarak absolut? Yaitu jarak yang digambarkan dengan satuan panjang. Misalnya kilometer, meter, dan lain-lain. Seperti di sini 133 km. Ini merupakan jarak absolut. Sedangkan jarak relatif itu diartikan sebagai waktu tempuh. Contohnya di sini 2 jam 57 menit. Nah, berarti berapa waktu yang kita tempuh itu adalah jarak relatif. Dan jarak relatif itu juga diartikan sebagai konektivitas. Artinya seberapa berpengaruh suatu tempat A terhadap tempat B melalui jarak itu sendiri. Misalkan, tempat A adalah daerah pegunungan, tempat B adalah daerah pantai. Nah, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan dan apa saja rintangan yang mungkin dihadapkan jika dilakukan perjalanan. Jadi, kalau jarak absolut itu udah pasti dilambangkan dengan atau direpresentasikan dengan satuan panjang seperti kilometer, meter, dan lain-lain. Sedangkan jarak relatif itu adalah waktu tempuh serta faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tempuh itu sendiri. Mungkin ada rintangan atau ada hambatan di jalan nanti gitu. Nah, itulah yang membahas tentang konsep jarak. Konsep yang ketiga adalah morfologi. Apa itu morfologi? Morfologi itu adalah bentuk. Nah, kalau di geografi, dia menjelaskan bagaimana bentuk muka bumi yang merupakan hasil dari perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah yang disebabkan oleh faktor geologi. Jadi akan terbentuk berbagai bentuk muka bumi seperti ada lembah, gunung, pegunungan, sungai, dan lain-lain. Nah, konsep morfologi ini sangat sering keluar dalam belajar geografi karena kita tidak lepas dari bentuk muka bumi. Oke, yang keempat ada konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Nah, keterjangkauan itu merupakan sebuah kemudahan suatu tempat untuk dicapai dari tempat lain. Keterjangkauan tergantung pada sarana transportasi dan kondisi medan. Contohnya, bantuan untuk korban bencana alam itu akan sulit sampai ke tempat pengungsian apabila medannya itu yang dilalui adalah terjal serta
buruk, medannya buruk gitu. Jadi itu berpengaruh terhadap lamanya bantuan itu disalurkan. Nah, itu sudah menerapkan konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Nah, ini dapat kita bandingkan jalan di Jakarta dengan di daerah ini. Contohnya, di Jakarta itu kan jalannya udah bagus, jadi keterjangkauannya itu lebih mudah. Nah, jadi dari segi jalan dia udah bagus. Nah, sedangkan di sini jalannya terjal dan masih buruk gitu kan. Nah, itu berpengaruh terhadap aksesibilitas. Nah, nomor 5 ada konsep pola. Nah, pola itu apa? Pola adalah susunan persebaran fenomena geosfer, baik fisik maupun sosial, baik alam maupun manusia. Nah, jadi ada persebarannya dalam hal pemukiman, ada dalam bentuk-bentuk lainnya seperti pola aliran sungai dan lain-lain. Nah, jika kita lihat pada pemukiman itu kan ada pola linear atau memanjang, ada pola mengelompok, ada pola menyebar. Nah, itu tergantung kepada morfologi wilayah. Selanjutnya ada pola pada sungai. Pola aliran sungai itu ada dendritik seperti akar pohon, rektangular, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh penerapan dari pola pada geografi. Selanjutnya ada konsep aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Aglomerasi adalah kecenderungan mengelompok. Nah, mengelompokkan ini dikarenakan ada sesuatu yang sama, ada tujuan yang sama, atau yang sejenis gitu. Contoh, daerah pusat industri di Sumatera Barat, dia mengelompok, kawasan pemukiman elit yang mengelompok, dan kawasan pemukiman kumuh yang juga mengelompok. Nah, konsep aglomerasi ini seringkali kita temukan pada contoh-contoh yang saya sebutkan sebelumnya. Oke, nah konsep yang ketujuh ada konsep nilai guna, yaitu bagaimana sih nilai guna suatu objek geografi sesuai peruntukannya. Manfaat atau fungsi objek geografi bagi manusia dan bersifat relatif, artinya dapat berubah-ubah. Contohnya, kebun teh menjadi tempat wisata bagi masyarakat kota, sedangkan bagi masyarakat desa adalah tempat untuk bekerja. Relatif di sini juga dapat kita contohkan seperti suatu lahan yang tadinya digunakan untuk perkebunan berubah menjadi pemukiman. Nah, itu tergantung dengan perubahan-perubahan atau kebutuhan nantinya, yaitu konsep nilai guna. Yang kedelapan itu ada konsep diferensiasi. Diferensiasi itu adalah beda atau perbedaan area. Jadi, apa sih perbedaan antara wilayah area A dengan area B? Nah, jadi perbedaan ini memiliki ciri khas. Contohnya di desa, itu kan sektor yang dominan adalah primer, pertanian. Sedangkan di kota, itu adalah industri. Jadi sudah nampak perbedaan dari kedua wilayah desa dan kota. Yang ke-9 ada konsep interaksi dan interdependensi, yaitu saling membutuhkan, saling mempengaruhi. Nah, di sini dapat Ananda lihat contohnya pada daerah kota dan desa. Masih daerah kota dan desa di mana kota membutuhkan hasil pertanian dari desa untuk bertahan hidup sebagai makanan pokok. Sedangkan desa membutuhkan hasil industri dari kota sebagai penunjang kehidupan. Itu merupakan interaksi dan interdependensi. Contoh lainnya mungkin dapat Ananda contohkan nanti. Dan yang ke-10 adalah konsep keterkaitan ruang. Jadi kalau konsep keterkaitan ruang itu adalah hubungan sebab akibat antara satu fenomena dengan fenomena lain. Contohnya di sini dapat dilihat banjir di hulu sungai diakibatkan oleh hujan yang deras dan berkurangnya luas hutan. Jadi ketika luas hutan berkurang, penyimpanan air itu menjadi sedikit dan air itu langsung aja turun ke aliran permukaan atau sungai. Jadi muncullah banjir. Contoh lainnya adalah kebakaran hutan. Misalkan terjadi kebakaran hutan di Kalimantan, dampaknya bisa ke Malaysia atau negara tetangga. Jadi ada keterkaitan ruang yang mengkaji tentang fenomena geografi itu sendiri. Terima kasih, mungkin itu pembahasan kita hari ini mengenai konsep geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.